Alhamdulillahil malikil alam alladzi awjaba 'alal mu'minina siyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin asyrafil khalqi wal anam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiz ziham. Amma ba'du, faqad qala ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Sadaqallah wa ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saimin, saimat, jamaah Masjid As-Sinah PGC yang mulia, alhamdulillah, dengan izin dan inayah Allah subhanahu wa ta'ala kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati jamuan-jamuan Allah, ibadah-ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita kerjakan semuanya, meski banyak kekurangan di sana sini, semuanya disempurnakan dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bila kemudian ada orang ibadah haji di Mekah, kemudian itu rajin sekali ibadahnya di Mekah, dia rajin tawaf, rajin baca Al-Quran, rajin sholat tahajud, rajin sholat duha dan lain sebagainya. Sebab ini orang pada waktu pergi haji beranggapan bahwa kalau di Mekah di sono ada Allah, kalau di Cililitan enggak ada Allah. Karena itu setelah pulang haji, pulang umroh, biasa saja, tidak rajin ibadahnya. Orang yang kayak begini nih benar apa salah ini? Kalau di Mekah rajin banget, sebab berasa Allah tuh ada. Kalau udah di Cililitan nyantai aja. Yang kayak begini tentu keliru. Begitu juga jamaah sekalian, tipologi model kaum muslimin di dalam menghadapi dan memasuki bulan suci Ramadan ada 3 tipe begitu. Yang pertama adalah disebutnya dalam istilah ulama musiman. Tipenya, kalau di Ramadan dia rajin ibadah, dia rajin baca Al-Quran, rajin bersedekah, rajin berbuat ini dan itu, habis Ramadan habis saja, sudah tidak ada ibadah apa-apa, karena dianggap bahwa di Ramadan di sana Allah lihat. Karena itu biar di rumah dia sahur, keluar kerja tidak ada istrinya, disuruh sahur juga jam 9 sama temannya, disuruh ngerokok oleh kawannya, ndak mau, Allah lihat. Itu di Ramadan. Kalau di luar Ramadan ndak ada. Yang kayak begini namanya muslimnya musiman. Ramadan kayak selebritis sebagiannya pakai kerudung lah, habis Ramadan habis. Dianggap Tuhan itu hanya ada di Ramadan. Yang kayak begini nih namanya abdan Ramadhani, bukan hamba Allah sesungguhnya, tapi adalah kelasnya hamba Ramadan, yang sama dengan ujungnya hamba hawa nafsu. Yang kedua kaum muslimin adalah abdan muti'an. Orang yang memasuki Ramadan adalah seorang muslim yang muti'an, yang patuh. Apa itu patuh? Dia ibadah kepada Allah tidak mengenal waktu. Ramadan atau tidak sama saja di mata dia. Allah selalu mengawasi dia. Biar di kantor nggak ada atasan, nggak korupsi, biar dia dagang tidak akan mengurangi timbangan. Kenapa? Selalu merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah faedah daripada ayat yang ditutup surat Al-Baqarah, yang kita itu sudah hafal betul nih ayat, walaupun nggak ada niatan menghafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nih ujung ayat ini nih, tattaqun ini bentuknya fi'il mudhari. Artinya agar supaya kamu bertakwa sekarang dan nanti.
Jadi yang namanya muslim dengan mengalami Ramadan dijadikan ibadah Ramadan sebagai ajang latihan untuk terus mempertebal keimanan, rasa yakin kepada Allah terus ada 11 bulan mendatang sehingga tidak pernah luput kepada Ramadan ataupun luar Ramadan. Inilah yang ulama wanti-wanti sama kita bersama dalam ungkapan yang indahnya, kun abdan rabbaniyan wala takun abdan ramadanian. Hendaklah engkau menjadi hamba rabbani, hamba Allah yang ibadah tidak mengenal waktu, Ramadan ataupun bukan, tetap saja merasa diawasi oleh Allah. Jangan sekali-kali jadi hamba Ramadan, Ramadan dia benar, habis Ramadan dia habis saja, itu ibadah, rugi dia. Yang ketiga kaum muslimin adalah ini yang sangat berbahaya buat kita bersama. Kalau yang pertama namanya musiman, masih lebih bagus, ada insafnya biar sebentar. Yang kedua namanya mutian, lebih bagus karena dia mengenal Allah tanpa mengenal waktu dan ruang. Yang ketiga adalah namanya disebutnya muslim musingin. Apa itu musingin? Dia Ramadan tidak mengerti agungnya Ramadan, ngerokok di pinggir jalan, ndak puasa dia, ndak sholat, ndak mengeluarkan zakat, ndak apa. Ramadan enak saja dia merokok di pinggir jalan. Ini disebutnya muslim musingin. Kenapa dikatakan musingin? KTP-nya Islam, kalau meninggal pengen disolatin, dia sendiri tidak menghargai Islam yang dia anut, bikin pusing saja yang kayak begini nih sama saudaranya. Mau digebuk muslim dia KTP-nya, enggak digebuk kok kagak ngehargai Islam. Yang kayak begini nih bagi kita bersama patut bacain Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala buka dia punya kalbu agar supaya sadar begitu agung, berkah dan mulianya Ramadan. Mudah-mudahan orang-orang Islam yang belum sadar tentang agungnya Ramadan jangan dicabut dulu nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia bertaubat kepada Allah. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jamaah salat asar Masjid As-Sinar rahimakumullah. Inilah tipe-tipe orang di Ramadan. Ada yang namanya musiman, mutian, dan ada yang paling parah musingin. Ini bagaimana kita jadikan Ramadan sebagai ajang supaya kita makin lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu keberuntungan Nabi sabdakan bagi orang yang menghargai Ramadan, man aftara sa'iman kana lahu maghfiratan lidzunubihi wa itqa raqabatihi minan nar wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi an yunqasa min ujuri syai'. Kata Nabi, siapa orang yang ngasih buka, orang puasa di Ramadan, maghribnya kita kasih buka, maka dia punya dosa digempur habis. Dia punya dosa ibarat daun yang kering terterpa angin, dan dia mendapat ganjaran sebanyak orang yang dikasih buka oleh dia. Sahabat bertanya sama Rasul, laisa kulluna yajidu ma yufatiru sha'im ya Rasul, tidak semua kami mampu memberi buka orang puasa. Nabi jawab, jamaah sekalian, itu ganjaran gede kayak begitu diberikan kepada orang yang ngasih buka orang puasa 1 gelas aqua atau 1 butir kurma atau 1 gelas susu. Tapi kalau sampai dia memberi buka sampai kenyang, ngasih buka orang puasa 1 gelas aqua ditambah 1 box nasi padang, dia orang yang buka, maka kelak akan dikasih minum dari telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhirat jamaah sekalian, bangkit dari kubur, digiring ke alam mahsyar semua orang. Di situ yang namanya alam mahsyar, buminya bukan dari tanah tapi buminya dari perak, mataharinya tingginya 1 meter dari kepala kita. Coba kita renungkan panasnya. Jalan aja dari sini nih ke Condet sono tuh jam 12 siang nggak pakai sendal, aspal ndak kuat. Betapa panasnya di akhirat kelak. Ini yang bisa ngademin kita banyak memberi buka kepada orang puasa itu. Karena itu jangan sungkan-sungkan kita
bantu di masjid di mana untuk memberikan buka orang puasa. Sampai-sampai orang-orang kampung itu tukeran, Pak. Tetangga sama tetangga, saking pengen ngasih buka orang puasa, tetangga ini ngasih kolak pisang kepada tetangganya, tetangganya pengen ngasih buka juga, ngasih juga dia kolak singkong kepada tetangganya, sampai kayak begitu, kayak tukaran demi meraih ganjaran besar yang ada di Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah jadikan Ramadan tahun ini buat kita bersama adalah Ramadan yang paling indah dalam sejarah hidup kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan iman dan Islam, bisa mengisi Ramadan ini dengan ibadah yang paling bagus. Anak-anak kita jadikan anak yang saleh dan saleha. Allah berikan kita rezeki yang halal yang luas buat bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan umur kita yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ditutup akhir hayat kita dengan keadaan husnul khatimah dan husnul khatimah bisiri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana butuh kana sunnatul siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati sayyidina Rasulillah ajmain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tamlau khazainallahi nura wa takunu lana walil mu'minina wal mu'minat wasaimin wasaimat farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma antal alimu bi sarairina fa asliha wa antal alimu bi dhunubina faghfirha wa antal alimu bi uyubina fasturha wa antal alimu bi hajatina faqdiha wa antal alimu bi umurina fayassirha kama yassarta